Kenapa setiap orang mengkritik tuh disambung-sambungkan dengan HTI dan FPI? Sekarang saya tanya sama kamu, pernahkah HTI dan FPI melakukan kudeta seperti PKI waktu dulu? Pernah nggak? Apa yang pernah dilakukan HTI dan FPI yang merugikan negara? Apakah pernah korupsi, kolusi, nepotisme, korupsi duit pemerintah? Kalau ditanyakan, mungkin presiden-presiden sebelumnya tidak pernah membubarkan FPI dan HTI. Cuma Jokowi yang membubarkan. Sekarang saya tanya sama kamu, apa kerugiannya HTI dan FPI itu? Dan kenapa presiden-presiden lain sebelum Jokowi nggak pernah membubarkan mereka? Ya ngapain dibubarin, orang mereka nggak ngapa-ngapain. Tapi giliran ijazahnya Jokowi agak dikeluarin tuh ke Barreskrim. Katanya diperiksa tapi nggak dikeluarin ijazah aslinya. Gitu loh. Jadi jangan bodoh-bodoh amat. Ya kita jadi rakyat Indonesia. Ibu, bagaimana HTI dan FPI mau korupsi uang negara atau mau memberontak? Mereka itu bukan bagian dari pemerintahan negara. Mereka itu cuma ormas, organisasi masyarakat. Jadi mereka itu tidak punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan secara langsung dari negara. Tapi kelakuan dan visi misi mereka ini bertentangan dengan Pancasila. Tujuan dan visi misi mereka ini bahkan berbahaya untuk kesatuan masyarakat Indonesia. Karena bertentangan dengan Pancasila, berbahaya untuk persatuan NKRI, bisa menimbulkan perpecahan di masyarakat juga. Karena tujuan dan visi misi mereka ini bertentangan juga dengan negara Republik Indonesia ini yang menganut hukum berdasarkan undang-undang. Kenapa hanya Presiden Jokowi yang berani membubarkan ormas ini? Kenapa presiden sebelumnya tidak membubarkan HTI dan FPI? Pakai nanya lagi kau. Ya karena Jokowi sadar betul kalau negara ini negara Pancasila. Sehingga dia berani membubarkan ormas-ormas ini yang berbahaya, yang bisa mengancam kesatuan dan persatuan masyarakat Indonesia. Jokowi sampai tidak peduli dengan karir politiknya, yang penting masyarakatnya itu bersatu dan damai. Walaupun dia sampai dikatain kafir lah, antek PKI lah, antek-antek asing lah, dia tidak peduli. Yang penting masyarakat di negaranya bisa hidup damai dan bersatu. Dia hajar saja itu, mau kau partai politik dia hajar, dia lawan saja. Mau ormas tetap dia hajar. Justru saya sebagai masyarakat yang sadar betul bahwa negara Indonesia ini negara Pancasila, sangat aneh apabila ada presiden yang tidak mau membubarkan ormas ini, bahkan mau sampai pelihara ormas ini, sangat aneh. Kalian belum yakin dengan omongan dan data yang saya berikan? Nih, kalian nonton sendiri videonya mereka ya. Kalian nonton, kalian nilai sendiri. Ada 4 perkara arah perubahan kita semua. Pertama adalah rubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah, di tangan syara. Asyadatul syar'i artinya adalah tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, perubahan yang harus kita lakukan adalah rubah kekuasaan yang saat sekarang ini berada di tangan pemilik modal menjadi murni di tangan kita, di tangan umat. Inilah arah perubahan yang kedua, saudara-saudara. Arah perubahan yang ketiga adalah hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Karena itu maka umat akan betul-betul menjadi ummah wahidah. Itulah arah yang ketiga. Dan yang keempat adalah jadikan hak tabani berada di tangan khalifah. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat di antara pendapat para mujtahid yang telah digali dari sumber-sumber hukum Islam. Inilah 4 perubahan yang harus kita lakukan, dan inilah 4 pilar khilafah. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Nah, setelah kalian nonton sendiri videonya, kalian sudah mulai mengerti kan kenapa ormas HTI dan FPI ini dibubarin oleh Jokowi, dibubarin oleh pemerintah Indonesia? Sudah mulai mengerti kan sekarang? Gaya sekali ini ibu-ibu bilang tadi, ngapain dibubarin FPI dan HTI itu tidak ngapa-ngapain. Itu yang kau barusan nonton itu apa tadi itu? Apa itu? Sok-sokan bandingin PKI, HTI dan FPI. Itu beda itu. Itu PKI, partai politik zaman dulu sudah dibubarkan. Sudah dari zaman Orde Baru bahkan dibubarkan, itu waktu Presiden masih Soeharto itu. Bahkan sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia bahwa PKI itu sebagai partai terlarang. Bisa-bisanya partai dibandingin sama ormas. Ada terlalu jauh perbedaannya anak muda. Isu PKI zaman sekarang itu cuma dijadiin alasan untuk menjatuhkan lawan politik, itu bukan karena PKI itu masih ada di Indonesia, tidak. Hanya politikus-politikus busuk yang masih menggunakan isu PKI ini untuk menjatuhkan lawan politiknya, yang sudah tidak punya bahan politik lagi. Terapkan hukum ormas kalian di negara, ngarep lu. Syukur-syukur kalau sejahtera seperti negara Arab. Tapi kalau malah jadi seperti negara Yaman, hancur yang ada. Lihat sendiri saja keadaan negara Yaman sekarang, hancur kan? Perang terus, dikit-dikit perang mereka. Kadang sesama negara saja mereka perang saudara. Itu yang kalian mau? Ngarep lu. Jadi clear ya masalah PKI, HTI, dan FPI ya, sudah clear ya. Jangan lagi kalian bikin isu-isu murahan begitu, sudah tidak laku zaman sekarang, sudah tidak laku. Sudah jelas ya, yang bermasalah dengan Jokowi itu cuman FPI, HTI, dan PDI. Karena Pak Jokowi keluar dari PDI waktu itu kan. Kalau masyarakat umum tidak ada yang masalah dengan Jokowi, karena kinerja Bapak Jokowi ini sudah terbukti pembangunannya ini merata.
dari NTT, Kalimantan, Sulawesi, dari Sabang sampai Merauke. Pak Jokowi membangun, tidak pilih kasih dia, tidak di Jawa saja dia membangun ya. Jadi sudah mengerti ya, kalau ada yang benci Pak Jokowi itu cuman lembaga atau kelompok ya, bukan masyarakat secara umum ya.